dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan Bapak Ibu silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya kepadanya kami persilakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir bersilaturahmi di gedung ini. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan dan mencurahkannya kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Mengundang Bapak Ibu ke sini bukan sekali lagi bukan untuk kampanye, tetapi dalam rangka ini silaturahmi dan dialog kebangsaan Muhammadiyah daerah Garut. Karena apa? Karena ya Muhammadiyah itu harus ya proaktif ya. Karena menurut ketua lembaga hikmah dan kebijakan publik pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa sikap politik Muhammadiyah itu jelas ya. Jelas yaitu independen aktif gitu ya. Independen aktif ya, bukan berpihak tadi, karena Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik. Pertama kami mengucapkan selamat datang kepada para kandidat ini calon anggota legislatif dan calon untuk anggota DPD ya, DPD. Perlu kami laporkan Pak Bupati, Pak Kapolres dan hadirin sekalian yang hadir bahwa kegiatan ini adalah kegiatan silaturahmi dan dialog kebangsaan ya, kebangsaan. Nah, kami sudah menginventarisir kadermu sejumlah 58 orang. Dari 58 calon legislatif dan DPD yang kami inventarisir yang sudah diundang pada hari ini itu terdiri dari 8 orang calon legislatif DPR RI. Calon DPRD Jawa Barat ini ada 8 orang calon untuk DPRD Dapil Garut Jawa Barat ya, untuk Jawa Barat. Selanjutnya untuk DPD RI ya, ada sejumlah 4 orang. Selebihnya itu adalah calon legislatif untuk daerah pemilihan di Kabupaten Garut. Kami mohon maaf Bapak Ibu kalau memang merasa sebagai seorang kader belum kami inventarisir, belum ada pada catatan kami, ya silakan Bapak Ibu menghubungi LHKP PDN Kabupaten Garut. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi perjuangan Bapak Ibu sekalian di dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nasallallahu fatul qarib wa basmil minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak pimpinan semuanya yang saya hormati dan PC dari seluruh Kabupaten Garut. Nama saya Dr. Hani Firdiani. Saya dari Partai Keadilan Sejahtera untuk dicalonkan ke DPR RI nomor urut 3. Karena background saya berasal juga dari kesehatan, dari profesi kesehatan, dan saya selama 5 tahun mendampingi suami menjadi anggota dewan dan 10 tahun menjadi wakil bupati. Saya bekerja di lingkup sosial kemasyarakatan yang sering berinteraksi dengan masyarakat dan juga termasuk membersamai para kader Muhammadiyah. Dengan Aisyah dan Nasihatul Aisyah, kami bersama-sama mengentaskan program pengentasan TB di tahun 2006 dan sampai sekarang kami menjadi klinik terbaik untuk pengentasan TB di Kabupaten Garut. Dan juga
selamat datang Ibu Bunda. Dan juga untuk program lainnya yang bersamanya Aisyah dan kita bersama-sama itu di program penurunan angka kematian ibu dan bayi, stunting, inklusi dan juga penanganan terhadap lansia. Dan itu insya Allah akan terus menjadi prioritas kami karena kami menginginkan bahwa kunci keberhasilan sebuah bangsa itu adalah keluarga. Makanya keluarga yang akan menjadi fokus kita semuanya untuk dibangun dan pondasi keluarga itu adalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah yang selama ini menjadi fokus perhatian juga dari Muhammadiyah Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Dan juga saya pernah dengan Aisyah juga membangun bersama-sama panti yatim yang katanya sekarang belum beres juga yang berada di Garut Kota. Insya Allah saya tidak akan menjanjikan yang lain, saya hanya melanjutkan apa yang sudah saya lakukan bersama Muhammadiyah Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Kita akan bersama terus melakukan kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Ibu. 2 menit udah cukup panjang ya. Semangat belajar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sebagaimana dengan disampaikan oleh Bapak Riza adalah hari yang sangat bersejarah bagi saya pribadi dan mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh bagi saya pribadi dan menjadi catatan pendorong bagi keluarga khususnya anak saya bahwa saya ternyata diberikan oleh Allah sebuah anugerah untuk berperan. Jadi sekaligus mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum mengenal lebih jauh, sekali lagi mungkin saya perkenalkan Epi Zainal Hanafi, mewakili dari Partai Umat untuk DPR RI. Alhamdulillah diberikan amanah oleh partai yaitu sebagai urutan pertama, dan saya juga adalah pengurus di Dewan Pimpinan Pusat sebagai wakil sekjen. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan benar juga saya sampaikan kepada Pak Riza ya, efektivitas dan efisiensi. Ketika saya sangat kesulitan sekali untuk merambah, menjelajah dan bergerilya ke seluruh Kabupaten Garut ini, khususnya kepada jamaah Muhammadiyah dan juga struktur seluruh pimpinan cabang. Dan kesempatan inilah alhamdulillah saya sangat bersyukur, dan khususnya kepada Ketua PDM dan Ketua LHPK Garut dan kepada panitia atas perjuangannya sehingga memperkenalkan saya pribadi menjadi lebih efektif dan efisien. Dan kemudian masalah program sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat kami. 1 menit terakhir kan? Oh ya baik. Optimalisasi masalah pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan yang merupakan tujuan utama sebagaimana lahirnya Muhammadiyah. Jadi itulah yang menjadi program yang utama yang mudah-mudahan ini bisa dikonkretkan ketika saya dilantik sebagai anggota DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparman. Saya tinggal di Hampor. Kemudian saya di Partai Umat dengan Pak Wasekjen. Saya kebetulan nomor urut 4. Tidak ada yang ingin saya sampaikan panjang karena hanya dikasih batas 3 menit. Saya hanya ingin membawa mudah-mudahan tercapai bahwa kita nanti bila terpilih ke DPR RI, kita akan membawa nama baik Muhammadiyah. Itu saja jalannya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu yang barangkali sudah 7 bulan lebih lihat saya keliling memperkenalkan Partai Umat. Mudah-mudahan yang belum tersentuh, yang belum semuanya kita datangi, mohon maaf karena memang keterbatasan fasilitas. Kemudian kalau kita lihat dari ujung Garut sebelah timur sampai ujung Garut sebelah barat sampai ke perbatasan ke
Bandung itu, Garut itu begitu luas. Itu barangkali demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, nama saya Air Sayyidul Rahman. Tahun 70 sampai 72 saya lulusan dari Diniyah Muhammadiyah Ciklet. Kemudian saya menamatkan PKM Muhammadiyah Sekalian tahun 78-79. Kemudian alhamdulillah saya jadi PNS dan saya sudah pensiun selama 5 tahun jadi guru. Qadarullah, akhirnya dia di latar belakang itu ingin terus berdakwah di jalan Allah melalui Muhammadiyah. Saya bergabung dengan Partai Umat dan menjadi sekretaris NPD lewat suruhnya ceritanya. Cita-cita saya menjadi anggota dewan itu sebenarnya bukan cita-cita dari anggota dewannya, tapi saya ingin mencoba berusaha untuk selalu berdakwah melalui partai. Jadi dalam hal ini nggak ada perbedaan di antara kita yang sesama kader Muhammadiyah. Ya, kami harapkan nanti akan saling menguatkan aja. Yang penting ke depan Muhammadiyah harus lebih maju. Saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan, tidak boleh ada saling menjelekan gitu. Ya, kita insya Allah semuanya harus siap untuk berdakwah. Kebetulan saya di Majelis Tabligh periode kemarin itu di sekretaris Majelis Tabligh satu periode akhir. Kemudian sekarang saya di Muhammadiyah sedang nonaktif ceritanya di ketua LDK, Lembaga Dakwah Komunitas. Mudah-mudahan dengan keterlibatan saya di partai ini bisa memajukan khususnya yang saya pimpin di LDK. Itu saja harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut, dan saya hormati Ibunda pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Garut, para pimpinan Ortom, IPM, BNN, NA, untuk anggota legislatif provinsi dari Partai Amanat Nasional nomor urut 1. Saya dulu alumni pesantren Ortom angkatan ke-9, kemudian melanjutkan pendidikan di Unpad, S1 di Unpad, S2 di UIN, kemudian pernah aktif menjadi ketua pimpinan wilayah Ikatan Remaja Muhammadiyah Jawa Barat, sekarang jadi wakil ketua DPD Jawa Barat, jadi wakilnya Pak Ketua PDM, anak buahnya Pak Asep PDM, pernah di PW Pemuda Muhammadiyah, tapi tidak pernah di NA. Saya tidak pernah aktif di NA. Perkenalkan, nama saya Irfan Hari Fajar. Kebetulan saya nomor 2 setelah beliau ya, di Provinsi Jawa Barat dalam bidang Kota Garut. Saya lahir di Garut, SD di Sulawesi. Ya, Sulawesi juga lebih banyak dia bisa hidup di Malaysia. Ya. Kegiatan saya lebih banyak di Nikau. Ya, di Nikau di Sulawesi Tengah. Ya. Maksud dan tujuan saya mencalonkan di Garut tentunya mungkin saya sudah terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Saprianto Angga Praja. Saya mulai masuk di Muhammadiyah tahun 1979 di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya adalah kader IMM 2 periode dan saya juga kader IPM Pemuda Muhammadiyah 2 periode ya. Kehidupan saya sehari-hari saya mengelola anak-anak yang kurang mampu ya, yang saya sekolahkan
sejak saya mahasiswa. Ya, sejak saya mahasiswa. Sekarang di rumah saya ada 43 anak yang saya sekolahkan sebagai amatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya di Partai Umat nomor 4 ya, nomor 4, dan insya Allah program saya yang pertama adalah karena saya aktif di masjid itu setiap hari. Bagaimana sekarang masjid menjadi pusat kesejahteraan umat. Masjid harus dikembalikan, ada kader-kader ikatan pemuda masjid, harus ada ikatan remaja masjid. Jadi masjid itu jangan ditinggalkan oleh anak-anak muda, karena organisasi masjid di setiap yang saya datangi sudah tidak ada. Maka mudah-mudahan saya jadi anggota dewan, ada regulasi yang saya perjuangkan, bagaimana anggaran untuk masjid itu harus ada begitu. Dan juga bagaimana ya lamanya pendidikan di masjid itu ada paket A, paket B, paket C. Di masjid itu harus ada tempat menginap di sana untuk supaya orang bisa tinggal, kalau orang jauh-jauh bisa tinggal di masjid. Jadi saya berkonsentrasi pada lamanya pendidikan, dan guru-guru harus sejahtera, karena satu orang PNS-nya semuanya adalah gurunya honorer, gajinya hanya 300.000 sampai 800.000. Sudah begitu juga ini menjadi mumet melihat masa depan bangsa, karena moral bangsa sudah ditampakkan pada puncaknya, di mana etika dan moral menghormati ulama, menghormati orang-orang pandai sudah hilang pada saat sekarang ini. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.